wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Abdullah Permadani dengan NPM akhir 148, kelas C, analisis multivariat. Kali ini saya akan menganalisis data dengan judul yang saya angkat adalah pengaruh lingkungan sosial, literasi keuangan, dan perilaku konsumtif dalam keputusan menabung pada generasi Z. Lalu, di sini dalam penelitian ini terdapat lingkungan sosial sebagai variabel X, literasi keuangan sebagai variabel X2, perilaku konsumtif sebagai variabel X3, dan keputusan menabung sebagai variabel Y. Lalu, data ini diperoleh dari kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan jumlah responden 30 responden. Untuk memindahkan data dari Excel ke aplikasi SPSS bisa dengan cara kita copy atau kita drag semuanya data dari X1.1 sampai di akhir Y, data Y. Kita drag semuanya seperti ini. Kita drag, lalu copy, lalu move ke aplikasi SPSS. Di yang paling atas ini kita paste. Nah, ketika sudah muncul datanya, lalu kita buka variabel view. Nah, pastikan di nama ini sudah ada keterangannya dan juga pada labelnya ada X1, X2, X3, dan juga Y-nya sudah ada keterangannya. Keterangan variabel independen dan juga dependen. Pertama, akan dilakukan uji validitas data yang untuk mengetahui seberapa valid setiap butir pertanyaan yang akan dilontarkan pada kuesioner. Caranya analyze, correlate, lalu bivariate. Dari sini, dari data kolom variabel kita masukkan satu-satu masing-masing variabel. Variabel X1 dulu, dari X1.1 sampai 4 dan total X1. Lalu oke. Nah, ini akan didapatkan korelasi variabel X1 yang dimana dari hasil ini semua nilai R hitung lebih dari 0,361 dan juga signifikansinya kurang dari 0,05 yang dimana menandakan bahwa semua butir itu valid dan juga nilai korelasinya di rentang 0,90 sampai 0,95 yang dimana itu menunjukkan hubungan yang kuat. Berarti artinya variabel X1 ini, lingkungan sosial ini sangat valid indikatornya. Lalu untuk cara yang sama untuk menganalisis variabel X2 dan juga X3 dan juga variabel Y-nya. Ini menggunakan cara yang sama, di input X2.1 sampai 4 dan total keseluruhan X2. Lalu oke. Nah, ini akan didapatkan korelasi dari variabel independen X2 yaitu literasi keuangan. Yang mana di sini dapat dilihat bahwa nilai korelasinya itu lebih besar dari 0,361 seperti X1 yang tadi, dan juga signifikansinya ada pada taraf 1% atau kurang dari 0,01 yang artinya seluruh item indikatornya itu valid. Lalu cara yang sama untuk menganalisis X3 pada variabel perilaku konsumtif. Ini juga dapat dilihat di sini. Semua nilai korelasinya itu lebih dari 0,361 dan juga signifikannya kurang dari 0,65 yang berarti seluruh pertanyaannya itu dari X3.1 sampai X3.4 itu valid dan dapat diuji reliability-nya. Lalu nilai korelasinya juga tinggi antara rentang 0,94 sampai 0,98 yang mana berarti hubungan tiap item pertanyaan itu sangat kuat dengan skor total untuk variabel perilaku konsumtif. Artinya semua butir ini valid dan layak untuk
diuji next ke uji reliabilitas. Lalu untuk yang terakhir adalah Y, untuk menguji Y dengan cara yang sama juga, analyze, lalu correlate, bivariate, lalu kita masukkan indikator variabelnya Y.1 sampai Y.4 dan variabel total Y-nya. Lalu, nah di sini bisa didapatkan kalau nilai R hitungnya itu jauh di atas R tabel, jadi 0,361 dan juga signifikannya di bawah 0,05, sehingga semua item di variabel dependen Y ini juga valid. Dan korelasinya juga mendekati 1 yang menunjukkan item-item ini sangat representatif untuk menggambarkan variabel dependen keputusan menabung. Dan validitasnya juga sangat tinggi. Setelah melakukan uji validitas, lalu selanjutnya adalah uji reliabilitas yang dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi atau keandalan suatu kuesioner dalam mengukur variabel yang dimaksud. Nah, di sini caranya adalah analyze, lalu scale reliability analysis. Di sini dalam item kita masukkan indikator setiap variabel x1.1 sampai x1.4 untuk mengukur variabel f1. Lalu pada scale label kita berikan nama sesuai dengan variabel x1 yaitu lingkungan sosial. Lalu oke. Nah, dari sini didapatkan reliability statistiknya yaitu Cronbridge alfanya yaitu 0,950, yang dimana nilai 0,950 ini menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi, yang artinya seluruh butir pertanyaan pada variabel lingkungan sosial ini konsisten dalam mengukur konsep yang sama, dan juga instrumen ini layak untuk digunakan penelitian karena hampir mendekati 1. Lalu cara yang sama untuk mengukur variabel X2 literasi keuangan, dalam item kita input X2.1 sampai X2.4. Lalu scale label juga kita ubah menjadi literasi keuangan sesuai dengan variabel X2. Lalu setelah itu oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan reliability statistiknya, Cronbridge alfanya itu 0,929, yang dimana nilai ini menunjukkan reliabilitas yang sangat baik dan menandakan bahwa pertanyaan mengenai literasi keuangan dari 4 indikator tersebut memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi, dan juga responden ini memberikan jawaban yang stabil dan tidak acak. Lalu lanjut untuk pengukuran variabel X3 reliability-nya. Dengan cara yang sama, kita masukkan dalam item adalah input X3.1 sampai X3.4. Lalu scale labelnya juga kita ubah menjadi perilaku konsumtif. Setelah sudah kita ubah, oke. Dan di sini kita bisa mendapatkan reliability statistiknya, Cronbridge alfanya itu 0,968, yang dimana nilai ini sangat tinggi, termasuk dalam kategori yang sangat tinggi, hampir mendekati 1, yang artinya butir penilaian perilaku konsumtif ini tadi, 4 indikator ini tadi sangat konsisten dalam mengukur perilaku yang sama, dan juga instrumen ini sangat reliable. Lalu untuk yang terakhir, dengan cara yang sama untuk mengukur variabel dependen Y keputusan menabung, kita masukkan dalam item Y1.1 sampai .4. Lalu scale label juga kita ubah menjadi keputusan menabung. Setelah itu kita klik OK dan kita mendapatkan nilai reliability statistiknya yaitu 0,981,
Nilai ini menunjukkan reliabilitas yang luar biasa tinggi karena hampir mendekati 1 lagi-lagi, dan juga hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel keputusan menabung memiliki konsistensi internal yang sangat kuat, sehingga dalam variabel ini, indikator variabel ini sangat layak digunakan dalam penelitian. Sangat dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya. Selanjutnya, setelah uji validitas dan juga reliabilitas, akan dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Nah, dari sini caranya adalah analyze, lalu pada regression, linear. Nah, untuk kolom dependen ini diisi dengan variabel Y, yaitu variabel dependen, dan juga blok 1 of 1 ini diisi dengan variabel X atau variabel independen yang mempengaruhi dari X1, X2, dan juga X3. Ini kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan, lalu setelah sudah dimasukkan, kita cek pada statistiknya. Statistiknya pada plot terlebih dahulu dari X itu Z-spread, lalu yang Y itu S-recit. Nah, histogram dan juga normal probability plotnya ini juga dicentang. Lalu kalau sudah, continue. Nah, setelah itu kita oke. Nah, di sini akan muncul analisis regresinya. Analisis normalitas ini dinilai dari tabel histogram ini, yang dimana untuk melihat apakah residual terdistribusi secara normal. Nah, kalau histogram ini sudah membentuk lonceng, maka data ini terdistribusi secara normal. Lalu garis lengkung hitam ini menunjukkan distribusi normal teoritis, dan bintang biru-biru ini juga menunjukkan frekuensi residual. Dari sini didapatkan meannya. Lalu next pada gambar normal p-plot ini didapatkan diagram seperti ini. Terdapat garis diagonal hitam ini dan juga titik-titik biru. Titik-titik biru ini menunjukkan data, diagonal ini menunjukkan distribusi normal teoritis. Ketika data-data ini yang biru-biru ini tidak jauh melenceng daripada garis diagonalnya, maka data dianggap normal. Kesimpulannya di sini baik histogram dan juga melalui normal p-plot itu menunjukkan distribusi data yang normal. Selanjutnya akan dilakukan uji multikolinearitas, yang dimana uji ini adalah untuk menguji statistik untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi atau hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Caranya analyze, lalu regresi linear, lalu kita masukkan variabel dependen dan juga independennya, X1, X2, dan juga S3-nya. Setelah itu statistiknya kita centang di collinearity diagnostic untuk mengetahui multikolinearity-nya. Lalu setelah itu continue, lalu kita klik OK. Nah, akan dapat hasilnya. Kita bisa lihat di koefisien ini. Nah,
uji multikolinearitas ini dilihat dari koefisiennya ini. Nah, jika toleransinya kurang dari 0,1 itu berarti tidak ada indikasi multikolinearitas, dan jika fifth-nya lebih dari 10 maka juga tidak ada multikolinearitas yang kuat. Nah, di sini kolinearitas toleransinya itu di bawah 0,1, dan juga statistik fifth-nya itu kebanyakan dari 3 variabel itu lebih dari 10. Maka artinya beberapa variabel bebas ini mungkin saling berpengaruh secara kuat dan bisa menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisiennya, karena mengindikasikan adanya multikolinearitas yang sangat tinggi antar variabel bebas dan juga lingkungan sosial. Selanjutnya kita akan melakukan, setelah uji multikolinearitas, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varian residual dalam model regresi linear. Dapat ini caranya analyze, lalu regression linear, lalu kita masukkan seperti biasa variabel dependen dan juga variabel independennya. Setelah itu dalam plot kita masukkan Y ini S rasid ke dalam Y, S rasid ke dalam Y, dan juga Z pred ke dalam X. Lalu setelah itu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Nah, dari sini dapat dilihat melalui scatter plot ini. Dapat dilihat melalui diagram scatter plot ini, di mana di sini dapat dilihat titik-titik biru itu merupakan penyebaran data atau hasil dari data. Nah, dari titik-titik data ini terlihat menyebar secara acak dan merata di sekitar angka 0. Nah, maka dari hasil ini dapat dibaca yaitu data ini bersifat normal, tidak adanya heteroskedastisitas. Karena di sini tanpa membentuk pola yang jelas seperti corong atau gelombang. Jadi dari sini datanya bersifat normal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, pada tahap berikutnya kita akan menguji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar variabel dependen ini dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada. Nah, dari sini dapat dibaca dengan nilai R yang berkisar antara 0 sampai 1, yang dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan antara variabel independen kepada variabel dependen. Nah, dari sini kita klik analyze, lalu regression linear. Nah, kita masukkan variabel dependen dan juga variabel independennya. Setelah itu pada statistik kita centang R square change yang akan menganalisis koefisien determinasi itu tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat dilihat melalui model summary. Nah, dalam model summary ini terdapat nilai R square yaitu 0,989, yang dimana dalam persen adalah 98,9%, dimana
persen ini menunjukkan hampir mendekati 100%. Jadi kecocokan model ini lebih baik dan kemampuan yang lebih besar dalam memprediksi hasil variabel dependent. Jadi dapat dibuktikan bahwa variabel independen ini memiliki dapat dijelaskan oleh variabel independen oleh variabel dependennya. Selanjutnya adalah melakukan uji F dengan cara analyze, lalu regresi linear, lalu dimasukkan variabel dependen dan juga independennya. Statistiknya kita on-kan semuanya, dan residual juga, plotnya sudah aman, lalu kita klik OK. Nah, dari sini dapat dinilai dari tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini kita lihat dari kolom signifikannya. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tingkat signifikan itu umum digunakan. Maka variabel independen secara bersama-sama itu simultan berpengaruh signifikan. Nah, di sini dalam tabel ANOVA ini didapat signifikannya kurang dari 0,01. Jadi dapat dipastikan nilai masing-masing variabel independen ini secara bersama-sama simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.